Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar? Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Tribuners, di Bincang Kecantikan kali ini kita akan ngobrol seputar laser glowing bersama dengan Dr. Desidera dari Klinik Skin Rahel. Halo dok, halo dokter. Halo, halo, selamat sore. Halo, agak ngelak tadi dok ya. Iya, lagi di mana dok? Iya nih, lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Nggak praktek dok? Nanti sore jam 4-an prakteknya. Oh, jam 4-an, iya. Nah dok, hari ini dok kita akan ngobrol soal laser glowing karena memang ternyata laser glowing ini lagi peminatnya lagi banyak ya dok ya. Iya, betul. Lagi Minatnya lumayan banyak. tren ini laser glowing ini. Iya, Iya, salah satu laser glowing ini ada di ini ya dok ya, ada di Rahel ya dok ya. iya, betul. Iya. Nah dok, sebenarnya laser glowing ini treatment yang seperti apa itu dok? Ya, jadi kalau laser glowing ini sesuai dari namanya ya. Jadi tujuan akhirnya untuk membuat kulit kita menjadi glowing. Glowing itu Mm-mm. sendiri uh, bukan berarti putih ya. Jadi kulit yang lebih gelap, lebih coklat pun itu bisa terlihat glowing. Glowing itu artinya kan dia kalau terkena terkena sinar sinar lampu atau sinar matahari itu dia bagus gitu kayak kayak memantulkan cahaya gitu kulitnya. Nah, itu dengan dibantu dengan laser ini gitu, itu bisa memberikan efek glowing pada kulit gitu. Mm-mm. Oh, jadi glowing itu bukan berarti putih dok ya, tapi cerah mungkin Bukan. ya. Hmm, apa ya? Mm-mm. Iya, cerah gitu. Tampak kulitnya bagus, kelihatan sehat, kelihatan lembab gitu, yang bagus gitulah kulitnya. Mm-mm. Nah, ya, nah selain bisa membuat kulit wajah jadi glowing dok, laser glowing ini apalagi dok fungsinya dok? Ya, kalau untuk laser glowing ini nanti kalau yang di klinik Skin Rahel itu kita menggunakan dua jenis laser. Jadi dalam satu alat itu ada dua laser yang berbeda. Yang Mm-mm. pertama itu fungsinya untuk melakukan peeling, jadi kayak mengelupas kulit-kulit mati, mengelupas Mm-mm. kulit-kulit mati yang ada di kulit. Terus yang satu lagi itu laser satunya dia lebih untuk ke pembuluh darahnya sehingga apa misalnya kemerahan kulit itu bisa dikurangi, jadi bisa meratakan warna kulit. Jadi kalau misalnya sel kulit matinya terkelupas, itu kan kulit yang baru, yang lebih sehat itu yang kelihatan gitu juga dengan efek laser yang meratakan warna kulit gitu. Jadi terlihat bagus, jadi kulitnya warnanya bisa lebih lebih rata dan pusat gitu yang tampak seperti itu glowing itu. Mm-mm. Oh, jadi kalau sel kulit matinya itu terangkat itu jadi otomatis itu kulitnya itu jadi lebih sehat, lebih lembut, lebih cerah. Itu dinamakan glowing itu dok ya? Ya betul, Mm-mm. Iya. tampak lebih kenyal, lebih sehat seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, itu kan menggunakan 2 jenis laser tadi dokter bilang kan ya. Itu, dua-duanya itu tuh digunakan Iya, sekaligus atau pasien boleh milih salah satu gitu, Dok? jadi dalam rangkaian laser glowing skin Rahel itu sudah otomatis mendapatkan dua jenis laser itu pada Mhm. saat kita terapi. Jadi nanti kalau misalnya mau laser glowing kan seperti biasa prosedurnya nanti kita akan cucikan dulu wajah pasien. Jadi nggak boleh dalam kondisi lagi bermake up atau mungkin paginya pakai krim atau sunblock gitu ya. Itu kita cuci dulu sampai bersih. Nah, lalu setelah itu baru kita mulai lasernya. Lasernya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit gitu ya di laser. Itu udah dua-duanya ya. Jadi laser satu kurang lebih bisa 5 sampai 7 menit, yang laser kedua juga sekitar 5 menit itu seluruh wajah kita laser. Terus sesudahnya pun nanti
akan ada dioleskan krim ya, krim yang untuk mengunci, gitu, mengunci keglowingannya itu, seperti itu. Hmm, iya. Nah itu dok, sebelum dari laser ini apakah dikasih krim anestesi dok? Untuk krim anestesi tidak, karena Hmm. lasernya tidak sakit. Memang akan terasa sedikit panas, tapi biasanya kita pada saat laser itu kita lakukan laser dengan menggunakan pendingin yang disatukan ke alat lasernya. Jadi ada udara dingin yang untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman karena panas akibat laser itu. Tapi itu tidak terlalu yang panas banget atau yang sakit banget itu enggak. Jadi tidak perlu krim anestesi sebelum di laser. Wah, berarti ini salah satu laser yang nyaman ya, Dok ya. Biasanya kan kalau laser kan butuh anestesi dulu ya karena agak perih, panas gitu ya. Tapi berarti ini Iya, lasernya nyaman ya berarti, Dok ya. Nggak perlu anestesi itu buktinya. iya. Laser ini nyaman. Jadi bisa dan juga cepat kan pengerjaannya sekitar 15 menit sampai 20 menit mulai dari persiapan sampai selesai laser. Jadi kalau mau jadi kayak mungkin pada saat istirahat kantor gitu mampir dulu ke Skirahel untuk laser terus setelah itu bisa balik lagi itu bisa. Jadi untuk sesudahnya pun dia eh, tidak terlalu ada downtime ya. Mungkin ada sedikit kemerahan sesudah laser 1 sampai 2 jam itu bisa sudah hilang. Jadi tidak ada downtime yang bermakna. Jadi bisa langsung melakukan aktivitas seperti biasa sesudah laser glowing ini. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, tadi kan dokter kan sudah menyebutkan fungsi dari si laser glowing ini. Itu fungsinya tuh bisa didapatkan hanya dengan satu kali atau butuh berapa kali, Dok? Kalau untuk laser glowing ini, eh, dia kan termasuk laser adjuvan ya, maksudnya tambahan. Mm-mm. Jadi untuk meningkatkan efektivitas dari krim-krim yang dipakai. Jadi untuk dapat hasil yang maksimal sebetulnya kalau misalnya sudah menggunakan perawatan wajah yang rutin gitu, jadi wajahnya udah terawat, kita laser glowing itu bisa lebih bagus. Kalau misalnya belum dilakukan wajahnya sama sekali belum mendapatkan perawatan kulit sama sekali, itu mungkin memang perlu berulang. Jadi nggak bisa hanya 1 kali laser glowing udah terlihat glowing yang maksimal gitu ya. Mungkin bisa 2-3 kali diulang. Itu juga jaraknya kalau laser glowing sih 2 minggu sampai 1 bulan itu bisa diulang gitu. 2-3 kali laser itu sudah pasti bisa kelihatan hasilnya. Mm-mm. Iya. Nah, tapi kalau misalnya orang sudah kelihatan hasilnya, dia tetap ingin terus laser glowing itu ya nggak apa-apa ya dok ya? Maintenance gitu ya? Ya nggak apa-apa. Jadi Mm-mm. maintenance. Jadi bisa glowing lebih lama seperti itu ya. Mm-mm. Iya. Nah, kalau maintenance ini dok itu dokter menyarankan itu apakah sebulan sekali atau berapa minggu sekali gitu dok? Untuk maintenance laser glowing sebulan sekali sih cukup. Mm-mm. Sebulan sekali cukup ya dok ya. Nah, Iya, betul. kondisi kulit yang bagaimana yang dokter nggak bolehin tunda dulu deh itu deh laser glowingnya gitu. Hmm, Kalau untuk kondisi kulit, mungkin kalau misalnya yang sedang jerawatan parah gitu, jumlah jerawatnya lebih dari 25 jerawat gitu ya, maksudnya jerawat parah. Terus kalau misalnya sedang ada luka terbuka di kulit, lagi lecet atau apa itu nggak boleh. Atau kondisi kulit yang eh, ini dalam 2 minggu terakhir itu se- apa, telah melakukan aktivitas yang di bawah matahari lama gitu. Jadi dalam 2 minggu terakhir habis dari pantai, misalnya terkena sinar matahari yang intens, itu juga sebaiknya tidak disarankan untuk melakukan laser ini gitu. Karena
Nah, kalau untuk sinar matahari ini efeknya takutnya nanti kulitnya kan lagi sensitif karena kena sinar matahari, mungkin sedikit burn akibat sinar matahari, takutnya terkena panas dari laser, bisa meningkatkan resiko efek samping laser yang malah menyebabkan nanti kulitnya jadi malah jadi gelap gitu, jadi kecoklatan gelap kalau misalnya ditambah laser lagi gitu. Jadi nggak boleh habis panas, nggak boleh panas-panasan. Itu juga berlaku untuk sesudahnya, sesudah laser kita tidak melakukan outdoor yang intens gitu. Eh, Kalau bisa sih seminggu sesudahnya juga nggak boleh gitu. Terus untuk yang sedang ada infeksi aktif di muka itu juga tidak disarankan untuk laser. Tapi selain itu boleh melakukan laser Mm-mm. glowing ini. Iya. Kalau ibu hamil dan menyusui, Dok. Nah, ini bisa nggak, Dok? Ibu hamil dan menyusui boleh, aman. Kalau laser ini dia spesifik, sangat spesifik, hanya menargetkan di kulit saja. Jadi untuk efeknya itu tidak akan masuk ke dalam tubuh. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui itu justru bisa jadi pilihan ya, karena kalau apa yang skincare, yang krim-krim gitu kan ada beberapa yang tidak boleh pada ibu hamil dan menyusui. Nah, kalau misal ibu tidak dirawat nanti mukanya juga kusam kan. Kalau ibu hamil dan menyusui mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalau mau dilakukan laser glowing ini karena dia aman. Hmm, Bisa ya. iya. Nah, akhirnya ada ya, Dok, ya, ada treatment yang aman buat ibu hamil dan menyusui ya. Soalnya selama ini ada ibu hamil dan menyusui itu dia yang nggak mau benar perawatan Iya. karena takut. Ini nggak sih, Dok? Iya. Halo, Dok? Halo, Dok? Iya. Ya, halo. Heeh, iya, Eh, sinyalnya agak-agak Agak ngelak ya, putus-putus Dok. ya? Heeh. Iya. Iya. Mm. Iya. Banyak yang takut karena takut bahan-bahan kimia kan. Nah, kalau laser laser ini kan dia menggunakan energi Mm-mm. cahaya gitu dan eh, apa penetrasi laser itu masuknya itu dia tidak dalam. Jadi sesuai dengan panjang gelombang laser yang digunakan itu paling dalam itu hanya mencapai lapisan dermis namanya ya. Jadi di selapis lagi di bawah kulit hanya sampai situ, nggak lebih dalam lagi, maka aman untuk ibu hamil dan menyusui. Mm-mm. Iya. Nah, ada nggak, Dok, treatment yang nggak boleh dibarengi dengan laser glowing ini, Dok? Untuk yang tidak boleh, eh, mungkin lebih ke sayang ya efeknya, karena udah laser gini gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada ya. Jadi bisa aja barengan gitu. Kalau misalnya mau laser ini tuh untuk penutupnya, untuk yang paling terakhir. Karena sesudah laser ini tuh kulitnya kan langsung glowing, apalagi tadi dioleskan krim yang sesudahnya yang untuk mengunci glowingnya itu. Jadi eh, kalau mau treatment lainnya itu disarankan sebelum laser. Mungkin kalau yang betul-betul tidak boleh itu seperti botox dan filler ya, karena takutnya dari misalnya yang segera apa misalnya botox terus langsung barengan laser ini itu sebaiknya jangan. Tapi kalau jedanya sekitar 2 minggu atau 1 bulan itu sudah boleh. Karena kalau misalnya langsung barengan habis botox langsung laser atau habis filler langsung laser, takutnya dari panasnya laser ini bisa menurunkan efektivitas botox dan fillernya. Tapi kalau selain itu sih, sebenarnya treatment ini boleh dicampur misalnya dengan tindak sebelumnya di facial dulu atau kita kalau di klinik Skin Rahel itu ada Aquapil itu yang untuk ekstraksi komedo tapi bukan yang dipencet-pencet karena dipencet-pencet itu juga nggak boleh ya. Jadi kita menggunakan vakum untuk mengekstraksi komedonya. Ada juga tindakan jet peel yang untuk menyemprotkan obat jerawat. Nah, itu dilakukan sebelum laser ini itu eh, bisa bisa banget dikombinasikan gitu. Jadi nanti komedonya bersih, obat jerawatnya atau obat pencerah wajahnya masuk, terus kita laser bisa lebih efektif lagi. Jadi komedonya hilang, kulitnya jadi glowy seperti itu. Iya. Tarifnya berapa, Dok?
Untuk tarif itu bisa rentang harganya dari 1,5 sampai 2,5 juta ya. Nanti kalau di klinik Skin Rahel. Mm-mm. Iya, ya tapi nggak apa-apa ya dok ya kalau hasilnya jadi glowing gitu ya. Iya, Iya. Nah dok, kebalikan dari glowing ini kan kulitnya kusam ya dok ya? Iya nggak sih dok? iya, Heeh. Iya. Nah, saya mau tanya sedikit dok, kalau kulit kusam itu penyebabnya itu apa itu dok? iya. Kenapa Halo, kok? Mbak Dini. Ya, halo dok. Melek ya? Heeh. Ini gimana dok? Ada Ya, suaranya? halo. Halo dok? Nah, hilang suaranya. Halo dok. Maaf, Mbak Dini. Agak Heeh. putus-putus ya. Gimana? Heeh, iya ini aman dok ini suaranya, kedengaran. Halo Ya, dok, udah udah kedengeran. kedengaran ya? Ya, Hmm. udah. Mm-mm. Iya dok. Nah dok, saya mau nanya soal kulit kusam ya dok ya, karena kan kebalikan dari kulit glowing ini kan kusam. Ya, Mm-mm. Nah, kenapa sih dok kok orang bisa punya kulit kusam dan ciri-ciri dari kulit kusam sendiri itu tuh seperti apa itu dok? hmm, kalau istilah kulit kusam itu kenapa orang bisa kulitnya kusam? Salah satunya karena kulitnya tidak dirawat itu ya. Jadi apa yang disebut kulit kusam tuh sebenarnya kalau kusam tuh kan dia tampilan kulitnya cenderung terlihat kering, terus warnanya juga tidak tidak cerah ya. Cerah bukan berarti putih loh ya, tapi jadi bisa saja antara leher dan berbeda gitu, area tertutup baju, area wajah yang terkena sinar matahari itu warnanya berbeda, jadi lebih gelap di area wajahnya. Terus mungkin sel-sel kulit matinya menumpuk, jadi sehingga si kulit ini tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik. Itu juga kalau kulitnya misalnya permukaannya tidak rata akibat adanya banyak jerawat atau bekas jerawat yang menimbul juga bisa menyebabkan tampilan kulit menjadi kusam gitu. Jadi kusam itu eh, kulit kulit yang terawat itu ya yang gerah. Jadi semua orang kalau misalnya dia tidak merawat kulitnya gitu mau umur berapapun itu bisa terlihat kusam, tapi mungkin lebih terlihat misalnya orangnya untuk orang-orang yang aktivitasnya lebih sering di luar ruangan yang terkena sinar matahari terus misalnya kalau yang kerjanya outdoor terus sering mobilitas tinggi pulang kantor jaraknya jauh, nah, tidak menggunakan sunscreen untuk mukanya itu yang cenderung mudah kulitnya menjadi kusam. Seperti Mm-mm. itu, Mbak Dini. Iya. Nah, kulit kusam ini bisa diatasi dengan skincare nggak dok? Cukup dengan skincare aja cukup nggak atau harus dengan treatment? Hmm, kita harus lihat udah seberapa parahnya ya si kulit kusam ini. Kalau misalnya masih belum terlalu parah, jadi kayak warna kulitnya uh, cuma sedikit aja, mungkin belang-belangnya, nggak ratanya, atau nggak ada yang jerawat yang aktif terlalu banyak, kulitnya nggak geradakan, atau itu sebenarnya dengan skincare yang beredar dijual bebas di pasaran pun bisa, tapi kita harus pintar-pintar memilih bahan skincare-nya, bahan aktifnya gitu. Jadi kalau untuk kulit kusam yang banyak sel-sel kulit mati itu kalau bisa pilih yang cenderung punya efek pengelupasan. Pengelupasan seperti misalnya kayak AHA atau BHA itu bisa. Terus juga untuk menyamakan warna kulit itu kita pilih yang punya efek mencerahkan, misalnya seperti isinya vitamin C atau apa vitamin B3, niacinamide seperti itu ya. Terus jangan lupa sunscreen-nya, karena kalau misalnya kita sudah rawat tapi kita ketinggalan sunscreen-nya, kena matahari terus, ya kulitnya akan kembali menjadi kusam. Itu kalau yang misalnya masih ringan masih bisa, tapi kalau yang misalnya udah
bertahun-tahun nggak pernah merawat kulit gitu, terus tapi dia emang gencar di luar ruangan, itu mungkin perlu apa, harus dengan treatment khusus ya, harus dengan krim krim dokter, jadi bisa lebih fokus untuk menghilangkan kulit kusamnya itu sehingga lebih cepat cerahnya seperti itu. Atau kalau mau sih, kalau saran saya mendingan kalau misalnya punya keluhan kulit kusam, pertama memang sebaiknya dengan krim perawatan dari dokter dan treatment dari dokter. Nanti kalau misalnya sudah bagus untuk pemeliharaannya, itu baru menggunakan skincare yang dijual bebas. Itu boleh, boleh banget. Gitu. Iya. Oke dokter Desi, makasih banyak ya dok ya waktunya. Udah mau praktek ya dok ya? Sebentar lagi kok, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa, doknya juga sudah kok. Makasih banyak ya dok ya atas waktunya dok ya. Iya, sama, semoga membantu. Ditunggu ya di Skin Rahel. Iya tuh, ya nanti dok, kita kesana nanti dok. Iya, makasih dokter. Iya. Iya. Oke Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Desi. Iya. Sampai jumpa lagi di beauty berikutnya. Assalamualaikum. Menyewa Tribuners seperti dengan harga terus warna lainnya, banana, dan banyak lagi, masih banyak fasilitas ini yang bahkan untuk dinikmati mandi bilas pun ada, keluarga, toilet, serta untuk tempat sholat, terus wahana lainnya, kemudian tempat parkirnya pun luas, dan masih banyak fasilitas. Baik, bahkan untuk dan terkait dengan pemberlakuan toilet, atau PPKM begitu ya. Ini kira-kira kapan pantau ini dibuka kembali setelah diberlakukan kemudian tempat parkirnya pun luas. Begitu Kabupaten Polres Sawara dan terkait dengan pemberlakuan atau PPKM begitu ya. Ini kira-kira kapan pantau ini dibuka kembali setelah diberlakukan PPKM menjadi level 2 pada awal Oktober kemarin. Polres Sawara di wisata pantai ini penurunan masih di PPKM yang tadinya protokol kesehatan dengan ketat menjadi level para pengunjung wajib menggunakan masker kemarin. Kendati demikian di wisata pantai ini tempat untuk mencuci tangan. Selain itu protokol kesehatan dengan ketat COVID-19 di para pengunjung wajib menggunakan masker melaksanakan telah disediakan tempat-tempat untuk mencuci tangan. Protokol kesehatan Satgas itu mesti COVID-19 di Kabupaten Pesawaran juga ke sana nih Robert. Kira-kira rute ini untuk berkunjung ke sana ke Pantai Mutun terutama ini bagaimana Robert? Protokol kesehatan gitu Tribuners yang datang ke Lampung dan mungkin untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana nih Robert. Kira-kira rute ini untuk berkunjung ke sana ke Pantai Mutun terutama ini bagaimana Lampung, Robert? Yaitu Kota Bandar Tribuners yang karena jarak tempuh dari kota yang Bandar Lampung hanya memakan Pantai Mutun sekitar 1 jam, sangat dekat dengan ibu kota Lampung, yaitu sejauh 15 km. Karena jarak tempuh dari kota Bandar Lampung hanya memakan tiket masuknya sekitar 1 jam untuk kendaraan jarak tempuhnya 10.000 dan untuk 15 orang dewasa untuk 25.000 ke sini per orang. Biaya dari Bandar Lampungnya Tribuners yang kendaraan Pantai Mutun bisa 10.000 dan untuk arah Kecamatan Teluk Pandan 25.000 per orang yang berbatasan dengan Bandar Lampung. Tribuners yang ingin datang ke Pantai Mutun bisa menuju Baik rekan Robert, terima kasih rekan Robert atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Berbatasan dengan Bandar Lampung. Itu. Baik Tribuner, masih banyak informasi yang akan kami sajikan. Terima kasih rekan Robert atas informasi Anda. Kami tunggu informasi Anda menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Terima kasih Mukti. Apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Baik Tribuner, masih banyak informasi yang akan kami saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah bersama kami di Tribun Travel Update. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pakai berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke serial, ya, tapi kalau di Korea stroke yang tidak berdarah itu ada beberapa paper yang stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kan, ya, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang Ya, kalau gitu ya. Kita bicara yang dibuat dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masa berbahaya itu Kang. Ini kita bicara yang mulai artinya terjadinya dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masa stage atau berbahaya itu Kang. Tanah diambil. Mulai artinya terjadinya Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, nah itu untuk Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Itu Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal. Kalau saya sendiri di Genep 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbekan atau apapun itu. Kalau saya sendiri di Genep 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke serial, ya, tapi kalau di Korea, stroke yang tidak berdarah itu ada beberapa paper yang stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kan, ya, tapi kalau di Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang ya kalau gitu ya. ini kita bicara yang dibuat dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masa stage atau berbahaya itu Kang. Ini kita bicara yang mulai artinya terjadinya dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Benar sekali ini ada informasi dari Kabupaten Purwakarta. Menurut saya dikabarkan bahwa puluhan orang atau wisatawan terjebak. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Travel Update bersama saya Mufti pada Minggu 17 Tribuners kali ini ada informasi dari Kabupaten terjebaknya rombongan Tribuners dikabarkan bahwa puluhan orang atau wisatawan terjebak dudukan ejong gondok tersebut kerap kali menjadi masalah pada Minggu 17 Oktober 2021. Peristiwa terjebaknya rombongan wisatawan di wilayah kali pertama terjadi Tribuners. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya sudah kerap kali menjadi masalah bagi para nahkoda, penambang ikan, nelayan serta wisatawan di wilayah Jatiluhur Tribuners. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya sudah ada rekan kami Irfan Maulana. Halo Irfan. Kali ini saya sedang berada di Danau Jatiluhur, di mana malam sempat terjadi terjebaknya 22 orang wisatawan. Selamat sore Kota Jakarta dan juga Tribuners. Dan kejadian kali ini saya sedang berada di Danau Jatiluhur, di mana malam sempat terjadi terjebaknya 22 orang wisatawan asal luas ibu kota Jakarta. Baik Irfan, dan mungkin bisa diinformasikan juga kira-kira berapa orang wisatawan yang terjebak enceng gondok di sana, Irfan? Baik Murti, ada makin hari 22 orang wisatawan. Baik Irfan, dan mungkin bisa diinformasikan juga kira-kira berapa orang wisatawan yang terjebak enceng gondok di sana, Irfan? Mereka terjebak, baik Mufti, ada 22 dermaga wisatawan yang 5 diantaranya adalah anak-anak. Baik, dari informasi yang didapatkan Irfan, kira-kira berapa lama ini mereka terjebak di dalam enceng gondok itu? Baik, dermaga yang berhasil hendak menuju pulang ke dermaga. Mereka terjebak. Baik, dari informasi yang didapatkan Irfan, kira-kira berapa lama ini mereka terjebak di dalam enceng gondok itu? Maghrib, mereka terjebak. Informasi yang berhasil dapatkan, baling-baling yang mereka terjebak hendak pulang oleh wisatawan pada pukul hingga kemudian kehabisan bahan bakar. Mereka terjebak dengan di tengah karena pukul 10 malam dan baru bisa dievakuasi. Baling-baling yang hilang tengah malam oleh wisatawan itu
Baik jebol, Irfan, dan hingga untuk kemudian upaya dari pemerintah kehabisan sendiri bahan terkait bakar. di sana banyak Mereka sekali terjebak eceng gondok sampai dan juga dengan mengakibatkan beberapa pukul korban 10 malam begitu ya. dan baru Ini bisa bagaimana upaya dari dievakuasi pemerintah menjelang untuk tengah penanganan malam. fenomena pertumbuhan dari eceng gondok sendiri Irfan? Baik Irfan, dan untuk Baik, upaya dari untuk pemerintah upaya sendiri dari terkait di sana banyak pemerintah sekali setempat eceng gondok dan juga sendiri, mengakibatkan mereka beberapa berkoordinasi korban begitu ya. dengan Ini TNI bagaimana upaya Polri dari dan pemerintah juga untuk para penanganan pedagang fenomena masyarakat pertumbuhan dari sekitar eceng gondok sendiri Irfan? rutin membersihkan eceng gondok. Untuk upaya dari 2 kali dalam seminggu, namun sendiri pertumbuhan eceng gondok lebih cepat daripada dan juga para yang dibersihkan karena masyarakat sekitar rutin membersihkan eceng gondok 2 kali dalam seminggu, namun Baik, terima kasih Irfan atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Saya juga sempat bantu gimana caranya supaya jalur gitu kan. Terima kasih Irfan atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami sempat melakukan wawancara dan nggak bisa apa-apa. Tanya mereka, saya juga sempat bantu. Terus sama dia kejadian begini solusinya apa gitu kan. Saya sampai malam juga ke dalam loh. Itu bukan solusi sebenarnya. Itu bukan solusi kan. Setidaknya kan ada hal-hal yang harus dihubungi siapanya gitu kan. Mereka tuh terus sama dia kejadian begini solusinya apa kelamaan menunggu aja sampai malam kelamaan ya udah itu bukan solusi masalah itu bukan solusi informasi miskomunikasi setidaknya kan ada hal-hal yang saya siapa gitu kan. Pada saat kejadian gitu kan mereka tuh saya baca juga di informasi media juga ada kelamaan belum ada ya kelamaan ya udah apa gitu kan menanyakan solusi seperti apa kejadian seperti apa seperti apa masalah dan nggak bisa jawab gitu Pak. Jadi pada saat kejadian itu kan bisa baca juga di informasi media juga ada tanggal 15 bulan Maret ya. Jadi sih kalau kita nggak buat menanyakan solusi seperti apa kira-kira aja evakuasinya seperti apa semua lah dan nggak bisa jawab gitu ternyata karena bawa dia dan sebagai yang tidak niat ke sana jadi kita persiapan memang nggak ada kalau tidak ada bawa pancing biasa aja lah. Tadi sih kalau kita nggak bawa anak kecil dan bawa orang tua jangan kita fine aja udah semua lah ya sebenarnya kita teman-teman kelompok mancing aja gitu loh tidak niat ke sana jadi kita persiapan memang nggak ada jadi cuma hanya bawa pancingan biasa aja lah gitu kan. Pak, rombongan dari mana sih Pak? Tidak bisa mundur kapal itu jadi jangan muter dulu komunitas apa gitu. Ya sebetulnya kita teman-teman kelompok mancing aja gitu loh. Sejauh ini udah gitu. Sering kejadian atau gimana terjebak eceng gondok ini dan bisa sudah ada sebelumnya ada kejadian bisa mundur kapal itu jadi kita muter dulu gitu kita dan tim sejauh ini udah sering kejadian kami juga atau selalu gimana memberikan himbauan kepada sudah ada sebelumnya ada kejadian namun wisatawan perahu kemudian wisatawan kemudian dan kepada yang akan kan kemudian bongkar muat kami juga selalu memberikan himbauan-himbauan kepada para nakoda perahu kemudian wisatawan kemudian kepada yang akan bongkar muat. Baik Tribuners, lanjut ke informasi lain. Toleransi tinggi sangat terlihat. Mungkin jika Tribuners berkunjung ke sebuah desa wisata yang ada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yakni wisata Desa Pancasila Lamongan. Tribuners. Baik Tribuners, lanjut ke informasi lain. Toleransi tinggi sangat terlihat. Mungkin jika Tribuners berkunjung ke sebuah desa wisata yang ada di Kabupaten Desa Pancasila ini, yakni wisata Desa Pancasila Lamongan. Kita sudah julukan tersebut memang sengaja diberikan pada desa ini berkat wujud kuatnya toleransi kuat. Halo, selamat sore Mufti. Yang ada di desa Selamat sore Zen, dan mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan desa sudah terjun bersama dengan rekan kami ada Zen. Halo Zen, desa memiliki desa. Halo, selamat sore Mufti. Baik, selamat sore Zen. Dan mungkin bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait dengan Desa Pancasila. Baik Mufti, sebenarnya Desa Pancasila ini lokasinya berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Jadi Desa Balun ini mendapat julukan dari warga sekitar, cuma warga sekitar dari hampir seluruh orang Indonesia. Baik Mufti, sebenarnya Desa Pancasila ini lokasinya berada di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Seperti Desa Balun di sana mendapat julukan dari warga sekitar, terdapat cuma warga sekitar dari hampir seluruh orang Indonesia Islam, Hindu, berkat tingginya rasa toleransi dan Kristen, tapi mereka hidup berdampingan seperti yang diketahui dan di sana dalam satu kampung itu damai sampai sekarang. 3 umat beragama sekaligus, yaitu ada Islam, Hindu, Zen, dan mungkin bisa diinformasikan dan Kristen, tapi mereka hidup berdampingan dan masih damai sampai sekarang. Jadi rukun banget gitu.
bentuk toleransi dan yang mungkin sangat bisa kuat di diinformasikan Desa juga kepada Pancasila Tribuners atau Desa terkait Balun ini bisa mungkin kita lihat saat kita bagaimana wujud berkunjung ke sana, toleransi antar umat yang beragama mana yang bisa dilihat begitu ya di Desa Pancasila sendiri. dalam bentuk tempat ibadahnya sendiri itu berada dalam masih dalam satu wilayah, masih dalam satu komplek. Kita lihat saat seperti kita lihat masjidnya berada di depan gereja, kemudian bersebelahan juga dengan pura dalam, dan tidak hanya tempat ibadahnya sendiri itu berada dalam masih dalam satu wilayah, masih dalam satu komplek. Desa Balun atau kita lihat masjidnya berada di depan gereja, yang namanya kemudian bersebelahan yang berbau pura atau yang berhubungan dengan unsur-unsur sara. Dari dulu hingga sekarang juga masyarakat dan mungkin selain belajar tentang toleransi Desa Balun atau Desa Pancasila tidak pernah terjadi yang namanya konflik-konflik yang berbau atau yang berhubungan dengan unsur-unsur sara. Jadi selain kita bisa melihat potret toleransi dari komplek tempat ibadah yang saling berdekatan, di sana juga bangunan masjid dari Desa Balun itu memiliki arsitektur yang jadi selain kita bisa kerap kali jadi tempat wisata selfie bagi beberapa orang yang hobi tempat ibadah yang saling berdekatan. Nah, selain itu di sana juga terdapat bangunan masjid makam dari Desa Balun itu memiliki arsitektur ini merupakan ya, jadi penyebar agama Islam jadi tempat wisata selfie bagi beberapa orang yang kemudian disegani juga oleh di sana juga Kabupaten Lamongan. Jadi makam Mbah Alun. Ada hari tertentu ini merupakan yang membuat masyarakat penyebar agama Islam yang ada di Desa Pancasila yang kemudian sekaligus berwisata religi juga oleh masyarakat Kabupaten Lamongan. Jadi setiap ada hari tertentu yang membuat masyarakat Lamongan itu berziarah ke sana untuk berziarah ke Desa Pancasila. Ini bagaimana caranya? Sekaligus berwisata religi ke desa. Caranya mudah sekali ya. Baik, Zendan. Tribuners atau traveler yang ingin berkunjung untuk berziarah ke makam Mbah Alun ini tinggal datang saja ke Desa Balun. Caranya mudah sekali ya, dan untuk HTM-nya itu gratis. Tribuners atau traveler yang jam berkunjung 6 pagi sampai sore harinya saja tinggal datang saja masyarakat sekitar Lamongan itu Desa paling ramainya itu pas itu Jumat dibuka setiap hari, dan hari Jumat Kliwon ini memang diyakini oleh mulai jam 6 pagi sebagai hari baik dan hari ramenya saja. Memang masyarakat sekitar Lamongan itu paling ramainya itu pas hari Jumat Kliwon ini juga biasanya ada Jumat Kliwon ini memang gitu ya, makanya oleh orang sebagai hari baik dan hari Jumat. Jadi memang rame-ramenya itu pas hari Jumat Kliwon itu. Disebutkan bahwa ada pas hari Jumat Kliwon ini juga biasanya ada semacam pasar kaget gitu ya, makanya orang-orang lebih sukanya datang pas hari Jumat Kliwon. Sering ada di Desa Pancasila ya, Zen. Dan tadi disebutkan bahwa ada untuk event keagamaan sendiri ini kalau di Desa Pancasila atau Desa Balun tuh ada ya. Lalu apa saja seperti untuk umat agama Hindu di sana itu biasanya rame-ramenya itu pas ada untuk event keagamaan sendiri. Nah, itu dilaksanakan setiap tahun saat memperingati hari raya Nyepi. Seperti hanya saja untuk festival Ogo-Ogo sendiri ini biasanya rame-rame sekitar 2 tahun pas ini ada karena festival masih dalam kondisi pandemi. Nah, itu dilaksanakan selain Ogo-Ogo saat Natal di hari raya Desa Balun. Nah, hanya saja untuk festival Ogo-Ogo sendiri ini Natal bersama tidak ada sekitar 2 tahun Natal bersama ini karena masih dalam kondisi pandemi, tapi juga dirayakan selain Ogo-Ogo oleh seluruh warga yang ada di Desa Balun. Nah, ada acara yang lain biasanya Natal bersama Desa Balun. Uniknya Natal bersama ini nggak cuma dirayakan besar-besaran pada perayaan 17 juga dirayakan bersama 17 Agustus oleh seluruh warga yang ada di Desa Agustus itu ada juga. Selanjutnya untuk event yang lain biasanya warga Desa Balun kan mayoritasnya petani akan membuat event besar-besaran pada perayaan membawa hasil bumi untuk dibagikan ke masyarakat dan dinikmati bersama-sama saat perayaan 17 Agustus. Semacam sedekah bumi gitu. Jadi di sana kan mayoritasnya petani. Anda dan para petani itu akan membawa hasil bumi untuk dibagikan ke masyarakat dan dinikmati bersama-sama saat perayaan 17 Agustus itu. Baik, Zen. Terima kasih Zen atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Kami juga sempat melakukan wawancara dan berikut informasinya untuk Anda. Kami jadi selama ini pembelajaran untuk pembelajaran memang menghargai orang lain nggak ada, katakanlah nggak ada karena memang kami sudah biasa melakukan pembelajaran keyakinan di lingkungan kami. Untuk
pembelajaran rata-rata di setiap menghargai orang lain itu ada. Ini dimulai dari keluarga kita sendiri. Tiga agama kami sudah biasa menghadapi perbedaan keyakinan di lingkungan kami sudah terbiasa rata-rata di setiap asing dengan hal-hal yang bersifat toleransi itu ada. Dan tiga agama untuk rata-rata toleransi yang lain ketika kita jadi mengadakan di lingkungan kami sudah terbiasa dengan perayaan, makanya kami tidak asing dengan hal-hal yang bersifat agama masing-masing gitu. Kita saling dan dalam hal ini toleransi yang lain ketika kita mengadakan perayaan bisa berbentuk perayaan sumbangan atau finansial dan masing gitu. Kita saling support. Jadi ketika support dalam hal ini kita Hindu itu mengadakan perayaan pemawai Ogogo gitu yang Islam atau finansial dan bisa untuk membuat replika. Jadi ketika teman kita Hindu itu mengadakan perayaan pawai Ogogo gitu replika Ogogo. Nah nanti Islam sudah jadi disumbangkan kepada membuat replika teman-teman Hindu yang mengadakan perayaan itu juga dijadikan membuat replika Ogogo. Kelengkapan nanti ketika sudah jadi disumbangkan kepada. Jadi harus menjadi kebiasaan di Hindu yang kami perayaan itu dan itu kami tularkan kepada generasi berikutnya kelengkapan yang dijadikan kelengkapan sebagai upacara perayaan Ogogo. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, ada tempat wisata eksotis datang dari Kabupaten Bolang, Mongondo Timur atau Boltim, Provinsi Sulawesi Utara. Menyajikan keindahan Danau Londok yang tenang dengan banyak spot foto. Menuju ke informasi terakhir Tribuners, ada tempat wisata eksotis datang dari Kabupaten Bolang, pecinta traveling atau Boltim, Provinsi Sulawesi Utara. Menyajikan keindahan Danau Londok yang keindahannya sudah ada rekan kami Nilton Global. Halo Nilton Moluno, layak menjadi referensi bagi para pecinta traveling yang datang ke Kabupaten Boltim terutama. Nah, dapat Tribuners keindahannya mungkin bisa diinformasikan rekan Nilton untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, berapa jarak yang dibutuhkan ke Goba Moluno dari ibu kota Sulawesi Utara? Mutfi, iya, bagi traveler yang ingin datang ke Goba Moluno sendiri, Goba Moluno terletak di Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, dari ibu kota kabupaten, bagi traveler yang ingin datang ke ibu kota Moluno sendiri, Goba Moluno terletak di Kabupaten Bolang, Mongondo Timur, membutuhkan waktu sekitar salah satu provinsi, 4 jam kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dari ibu kota kabupaten, tapi kalau dari ibu kota provinsi Sulut 30 menit menuju Goba Moluno itu menjadi bagi traveler yang mau datang 4 jam lebih. Goba Moluno 4 jam Manado diharuskan, tapi kalau dari kota Bago itu hanya pukul 8 30 menit agar sampai tepat waktu. Jadi bagi traveler yang datang bisa menikmati keindahan yang ada di Goba Moluno. Baik, dan mungkin bisa diinformasikan untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana ini terkait dengan penerapan prokes di Goba Moluno sendiri seperti apa, dan kira-kira apakah pengunjung ini banyak membludak. Baik, dan mungkin bisa diinformasikan untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana ini terkait dengan penerapan prokes di Goba Moluno sendiri seperti apa, dan kira-kira apakah pengunjung ini banyak membludak atau seperti apa. Tempat wisata juga, ya, pengunjung paling banyak membludak itu di akhir pekan. Sedangkan dahulu penerapan protokol kesehatan ada setiap pengunjung sebelum turun level 2 dan sebelum masuk ke dalam tempat wisata ini tidak dibuka, diharuskan mencuci tangan. Jadi terus mengukur suhu pada saat dibuka, pengunjung sudah mulai dahulu sebelum ada sebelum turun level 2 dan yang ingin berkunjung ke sana kira-kira berapa? Tempat wisata ini tidak dibuka, biaya masuknya relatif murah. Jadi per orangnya pada saat dibuka pengunjung sudah mulai banyak. Untuk kendaraan itu di roda 4 dibanderol 10.000, dan untuk biaya masuk yang dan kendaraan roda 2 itu dibanderol sekitar Rp2.000. Biaya masuknya relatif murah, di dalamnya memang 6.000. Untuk kendaraan itu di roda 4 dibanderol 5.000. Jadi pengunjung kendaraan roda 2 itu makanan dan dibanderol sekitar Rp2.000. Karena pihak pengelola sudah menyiapkan di dalamnya memang kafe yang bisa dinikmati langsung oleh pengunjung. Baik, Nilton. Terima kasih Nilton atas laporan Anda. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Nilton.
kafe yang bisa dinikmati langsung oleh Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih Nilton atas laporan Anda. Nanti laporan Anda selanjutnya lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Baik Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Tribun Travel Update kali ini. Pastinya nantikan informasi jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.